Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Siti. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita memulai, mari kita membukanya dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dipersiapkan buku pulpenanya, alat tulis, serta buku tulisnya. Oke, yang akan kita pelajari di sini mengenai menuliskan informasi tentang alat transportasi. Nah, jenis-jenis alat transportasi terdiri atas transportasi darat, laut, dan udara. Kita semua pelajari perkembangan teknologi transportasi darat. Transportasi laut pun sangat bermanfaat bagi kita. Wilayah Indonesia yang terdiri atas perairan dan daratan tentu memerlukan transportasi laut yang memadai. Demikian juga transportasi udara, tidak kalah pentingnya dibandingkan transportasi darat dan transportasi laut. Dengan transportasi udara, kita dapat menempuh jarak yang lebih jauh dengan waktu yang lebih singkat. Selanjutnya, keberagaman kesukaan dalam penggunaan alat transportasi. Hampir semua orang pernah bepergian menggunakan alat transportasi. Nah, berdasarkan alat penggeraknya, alat transportasi dibagi menjadi dua jenis. Apa sajakah itu? Yaitu alat transportasi tradisional dan modern. Alat transportasi tradisional menggunakan tenaga manusia dan hewan, misalnya sepeda, becak, dan delman. Alat transportasi modern menggunakan mesin bermotor sebagai penggeraknya, misalnya mobil dan sepeda motor. Pemilihan alat transportasi dapat disesuaikan dengan karakteristik individu. Ada yang suka pergi ke sekolah menggunakan sepeda, ada juga yang lebih suka diantar menggunakan sepeda motor atau mobil. Nah, ada pula orang yang lebih suka menggunakan kereta api. Semua itu termasuk keberagaman kesukaan di dalam menggunakan alat transportasi. Nah, dengan anak-anak bagaimana? Mau menggunakan alat transportasi yang mana? Keberagaman tersebut harus kita hargai agar kehidupan menjadi rukun, damai, dan tentram. Nah, berikut adalah gambar anak-anak pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Karena sepeda merupakan salah satu pilihan transportasi darat jarak dekat. Selanjutnya, menceritakan kembali informasi tentang transportasi umum. Masyarakat memerlukan alat transportasi untuk digunakan ke tempat berwisata. Transportasi yang digunakan dibedakan menjadi transportasi umum dan transportasi pribadi. Transportasi umum lebih disarankan sebagai alternatif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Nah, sekarang kita cermati informasi dari teks tentang transportasi umum. Kita dapat membuat ringkasan dari teks tersebut. Ringkasan dibuat setelah kita memahami isi teks. Isi teks dapat dipahami secara bertahap dari paragraf awal sampai dengan paragraf akhir. Selanjutnya, manfaat keberagaman di masyarakat. Nah, kehidupan bermasyarakat di Indonesia diwarnai dengan berbagai macam perbedaan. Jika dapat disikapi secara bijak, perbedaan tersebut dapat memberikan manfaat. Manfaat tersebut antara lain apa saja? Yang pertama, keberagaman di lingkungan masyarakat dapat menciptakan masyarakat yang saling toleran. Yang kedua, keberagaman di lingkungan masyarakat dapat memupuk sikap saling menghormati antar warga. Yang ketiga, dengan adanya keberagaman budaya di lingkungan masyarakat, kita dapat mempelajari budaya dan bahasa dari daerah lain. 4. Adanya keberagaman jenis pekerjaan membuat warga masyarakat saling melengkapi dan membuat kehidupan menjadi lebih mudah. Nah, ketika menggunakan alat transportasi umum, kita di sini merupakan tadi menggunakan transportasi umum, sekarang kita menggunakan manfaat kebersamaan di masyarakat. Selanjutnya, menyelesaikan soal cerita tentang keliling bangun datar. Di sini sebagai contohnya adalah Made gemar bermain sepeda. Sepeda merupakan salah satu jenis alat transportasi. Made bermain sepeda di sekeliling tepi lapangan yang berbentuk persegi panjang.
Nah, jika panjang dan lebar lapangan berturut-turut adalah 16 meter dan 12 meter, berapakah panjang lintasan yang dilalui sepeda mode dalam satu kali putaran? Nah, penyelesaiannya, lapangannya tadi berbentuk seperti ini ya, persegi panjang. Jadi, panjang lintasan yang dilalui sepeda mode dalam satu kali putaran sama dengan keliling persegi panjang. Di sini panjangnya tadi 16 dan lebarnya adalah 12. Jadi kelilingnya 16 tambah 12 tambah 16 tambah 12. Jadi dari keliling sini ke atas, ke sini, baru ke sini. Jadi sini mengelilingi lapangan ini 16 tambah 12 tambah 16 tambah 12 hasilnya adalah 56. Jadi panjang lintasan yang dilalui sepeda mode dalam satu kali putaran sama dengan 56 meter. Selanjutnya, perilaku yang tepat dalam menyikapi keberagaman. Nah, penyebab utama terjadinya konflik dalam masyarakat adalah adanya perbedaan. Oleh karena itu, kita harus dapat menyikapi perbedaan yang ada dengan sikap dan perilaku yang baik. Contoh sikap dan perilaku yang baik dalam menyikapi perbedaan adalah: yang pertama, menyadari bahwa keberagaman adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi 2, menerima perbedaan yang ada dengan lapang dada. 3, menghormati dan menghargai keberagaman di lingkungan masyarakat. Yang keempat, mendiskusikan dan menyelesaikan masalah perbedaan dengan bijaksana. Jika setiap individu dapat menyikapi keberagaman dengan baik, masyarakat akan terhindar dari berbagai konflik, misalnya yang berkaitan dengan perbedaan pun dapat diselesaikan bersama-sama. Kehidupan masyarakat pun akan aman, damai, dan tentram. Nah, selanjutnya membuat gambar bangun datar dan menentukan kelilingnya. Kita dapat membuat sebuah bangun datar dan menentukan kelilingnya dengan menggunakan bantuan penggaris. Contohnya sebagai berikut. Di sini ada sebuah bangun persegi, nah ini penggaris, di sini jadi angka 0. Jadi penggarisnya harus ada angkanya, di sini harus kelihatan dan dimulai dari angka 0. Nah, di sini kita hitung 0, kita letakkan di ujung sini dan di sini kita lihat dia di angka 2. Jadi panjang sisinya di sini adalah 2. Di panjang di sini dengan di sini sama, ini dengan di sini sama. Jadi sini 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 hasilnya adalah 8 untuk persegi. Nah, di sini adalah segitiga. Segitiga sama sisi. Karena ketiga sisinya sama, datanya seperti ini. Nah, kita hitung panjangnya di sini dari 0 sampai dengan angka 5. Jadi panjang setiap sisinya adalah 5 cm. Jadi kelilingnya 5 tambah 5 tambah 5 hasilnya adalah 15 cm. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sekian dan terima kasih. Kamis 8 April 2021. Tugas hari ini di halaman 91 membuat clipping tentang transportasi umum. Membuat clipping tentang transportasi khusus. Tetap semangat belajar dari rumah. Usakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk clippingnya di sini silakan bisa dengan nempel dari koran bekas digunting lalu ditempelkan di kertas HVS atau di kertas folio. Oke, selamat mencoba.